Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1120 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para obler. Namun ada informasi yang tak kalah penting dari One Piece chapter terbaru. Apa itu? Kolom SBS terbaru, yaitu volume ke-109. Bagi nakama obler yang masih seumur jagung, nih Mimin kasih wejangan. Apa itu kolom SBS? Kolom SBS adalah sesi tanya jawab antara Oda Sensei dengan para obler yang biasanya dituliskan sebagai pembuka dari setiap manga volume. Dan pada kolom SBS kali ini banyak pertanyaan yang sangat membagongkan. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama obler sekalian. Pertanyaan pertama datang dari Aceng. Di chapter 1100, Shichibukai yang dikalahkan Ace sekaligus yang sedang dibicarakan oleh Kuma dan Saint Saturn. Seperti apa orang itu? Oda menjawab, dia terlihat seperti ini. Namanya adalah Hanafuda. Hobi dia mengoleksi buah iblis Ancient Swan. Apa yang dia rencanakan di balik layar masih belum diketahui sampai sekarang. Dia memiliki tinggi 514 cm. Dan julukannya adalah Raja Kadal. Pertanyaan selanjutnya berasal dari bocil kematian bernama Ilham. Shiki, si singa emas, akhirnya muncul dalam alur cerita utama. Jadi apakah ini berarti kejadian dalam film Strong World telah secara resmi dimasukkan ke dalam timeline cerita utama? Inilah jawaban Oda. Ya, Anda bisa saja memaksa untuk memasukkan keseluruhan film. Tapi jika Anda melakukan hal tersebut, itu tidak akan terlalu berhubungan dengan cerita utama. Namun mengenai Strong World, menurut saya, Shiki yang ada di cerita utama adalah orang yang sama dengan yang ada di film. Dia ada di cerita utama sejak awal, namun jika tidak ditampilkan dalam film, Shiki tidak seharusnya memakan buah iblis Fuwa no Mi. Saya memiliki aturan sendiri bahwa saya tidak akan membuat seseorang pria dapat dengan bebas terbang dan melayang di udara. Jadi saya memutuskan untuk menyegel Fuwa no Mi karena ini adalah manga tentang bajak laut. Tapi karena itu telah digunakan dalam film, saya harus menggunakannya sekarang pada cerita utama. Memang benar bahwa impor terbalik yang aneh telah terjadi. Maksud dari kata-kata terakhir Oda adalah seharusnya film movie yang mengadaptasi manga. Karena kebablasan, jadinya manganya yang harus klik dengan movie-nya. Secara garis besar, timeline film Strong World tidak masuk ke dalam cerita canon, tetapi karakter Shiki, si Raja Singa Emas, ada di dalam cerita manganya, dan buah iblis Fuwa no Mi milik Shiki terpaksa untuk dijadikan canon oleh Oda Sensei. Pertanyaan selanjutnya datang dari katakan saja dia Mawar. Halo Odachi-san, Nenek Nyon mengatakan bahwa permaisuri dari 2 generasi lalu meninggal karena penyakit jatuh cinta. Tapi permaisuri dari 2 generasi lalu adalah Sakuyaku. Mengapa Nenek Nyon berbohong tentang hal ini? Oda kemudian menjawab, ini adalah masalah bagaimana kamu bisa membaca secara komprehensif. Ini bukan kebohongan. Apa yang dia maksud dalam kalimat ini? Permaisuri dari 2 generasi juga. Dia berbicara tentang penyakit cinta yang dia dapatkan. Faktanya di masa lalu, permaisuri dan pejuang negeri selalu meninggal karena penyakit ini tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Nenek Nyon dan yang lainnya tampak telah menghindari kematian dengan pergi keluar dari negeri Amazon Lily. Selain itu, Oda akhirnya mengungkap siapa Ratu Amazon Lily sebelum Hammock, yaitu Toritoma, dan dia meninggoy karena penyakit cinta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Emen. Gambarkan pantat pria. Maaf, tapi tolong gambarkan sambil berlutut. Tolong gambarkan pantat setiap anggota pria dari kru topi jerami. Saya mohon. Dan beginilah tanggapan Oda. Tidak, saya tidak akan menggambarnya. Saya tidak tertarik. Pertanyaan selanjutnya ini sangat menarik. Tolong beritahu kami nama dan peringkat pedang milik Fujitora. Oda menjawab namanya adalah Yakuza Kasen. Ini adalah tipe Seiko Mizue atau pedang tongkat dan merupakan salah satu dari 12 Saijo Owasamono. Ini adalah Meito alias pedang ternama yang dibuat oleh Fugetsu Kisaburo dari negeri Wano. Itu artinya pedang milik Fujitora satu kelas dengan pedang Yoru milik Mihawk.
pedang Ace milik Roger, tombak Murakumogiri milik Shirohige, dan pedang Sodai Kitetsu milik Nuzjuro. Kekuatan Nuzjuro bisa disejajarkan dengan Mihawk, bahkan di Dressrosa. Zoro juga mengakui kekuatan dari si buta ini. Pertanyaan selanjutnya datang dari Mbappe. Halo Oda, saya menulis surat ini dari Prancis, dan saya ingin tahu bagaimana anggota CP9 dipromosikan menjadi CP0. Saya berharap semoga Anda beruntung. Inilah jawaban dari Oda. Baiklah, sepertinya tulisan ini merupakan terjemahan dari Google Translate, karena bahasa Jepang Anda sangat aneh. Jadi saya hanya menyampaikan pesan apa adanya. Pertama, mari kita bahas tentang CP9 yang dikalahkan di NES Lobby. Para anggota CP9 muncul dalam seri cerita sampul, Laporan Independen CP9, di mana mereka disalahkan oleh ketua mereka yaitu Spandam atas dosa kegagalan misi tersebut. Jadi mereka pun memutuskan untuk menghilang ke tempat lain. Begitulah pelatihan mereka untuk menjadi lebih kuat dimulai. Di sisi lain, untuk beberapa alasan, karena otoritas Spandin, ayah dari Spandam, Spandam dipromosikan sebagai kepala CP0. Dari sini, Lucci dan yang lainnya mengungkap plot invasion crime yang direncanakan oleh para petinggi Underworld dan mantan tahanan level 6 bersama Spandin. Lucci dan kawan-kawannya menghancurkan organisasi-organisasi tersebut untuk mencegahnya. Setelah kejadian itu, Lucci dan yang lainnya dipekerjakan kembali sebagai agen CP0. Sementara itu, Spandin terbaring di ranjangnya karena sakit-sakitan, kehilangan semua otoritasnya, sedangkan Spandam menjadi bawahan Lucci. Pertanyaan selanjutnya datang dari salah satu pecinta boba uhuy. Anggota CP8, Alpha, apakah dia kerabat Khalifa? Selain itu, CP9 adalah organisasi yang tidak dikenal publik. Tetapi apakah CP0 dikenal publik? Oda menjawab seperti ini. Alpha adalah adik perempuan dari Mia Khalifa. Di antara anggota CP9 dari 22 tahun yang lalu, terdapat sosok yang bernama Lasky. Dia adalah ayah dari keduanya. Pada dasarnya, Superpol membesarkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk menjadi agen intelijen yang sangat baik. Jadi kasus mereka adalah kasus yang langka. Pada kenyataannya, mereka dibesarkan secara individual, terpisah satu sama lain, hampir tanpa hubungan keluarga sama sekali. Itu karena emosi bisa menjadi kelemahan di dunia ini. Pertanyaan selanjutnya, Oda Sensei, satu-satunya tempat yang bisa diterbangkan oleh kemampuan Pau-Pau Kuma hanya terbatas pada tempat-tempat yang dikunjungi Kuma secara pribadi? Oda menjawab, ya, benar sekali, karena di masa lalu Kuma telah berkeliling dunia. Pertanyaan selanjutnya, buah iblis Boni adalah buah penuaan yang membuatnya menjadi manusia manipulasi usia, bukan? Apakah ini berarti jika dia terus mempertahankan usia mereka tetap muda, mereka tidak akan bisa mati? Begini jawaban Oda. Jadi, begitukah menurutmu? Tapi di bab 1072, Boni mengatakan ini. Ketika berbicara tentang makhluk hidup, keefektifan tidak akan bertahan selamanya. Jadi pada suatu saat efeknya akan lenyap. Pertanyaan selanjutnya, dalam chapter 1056, salah satu dari dua anak laki-laki yang melempari Kuma dengan batu, mengenakan topi koboi dan memiliki bintik-bintik, serta memiliki penampilan yang sama dengan salah satu anggota kru bajak laut Pony. Apakah mereka mungkin orang yang sama? Oda menjawab, masing-masing dari mereka muncul di kerajaan Sorbet. Selain itu, masing-masing dari mereka digambarkan naksir pada Chini. Artinya, kru bajak laut Boni pada awalnya terdiri dari teman-teman Kuma, yang juga merupakan nelayan tangguh yang mengawasi pertumbuhan Boni. Mereka akan melindungi Boni dengan sepenuh hati seperti anak mereka sendiri. Saat ini, Boni pernah ditangkap oleh Akainu dan melarikan diri setelah itu. Tanpa bergabung dengan Gyogyo dan yang lainnya, dia pergi sendirian untuk mencari ayahnya. Kemudian pergi menemui ayahnya di Marijoa, lalu melarikan diri dengan kapal kerajaan Taichine. Setelah itu menyusup ke kapal pemerintah, lalu mendekati Egghead dan Karam. Kemudian diselamatkan oleh Luffy dan yang lainnya. Aku akan membunuh Vegapunk. Begitulah kejadiannya. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya,
Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai kolom SBS volume ke-109. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!